Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal intisari bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul 'aziz. Man kana yuridu harthal akhirah nasibahu fi hadfihi wa man kana yuridu harthad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Al-ayat wallahu a'lamu bi muradih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha fi hadzal syahr. Al-hadits kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami hormati jamaah Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam yang alhamdulillah sampai detik ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat sehat walafiat ini kita bisa tambah-tambah taat bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan Sya'ban ini mudah-mudahan kita mampu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam mudah-mudahan Allah selalu limpahkan kepada baginda alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya, termasuk kita sebagai umat yang mudah-mudahan selalu dawam, selalu istiqomah dalam melaksanakan sunnah dan ajarannya, dan mudah-mudahan pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatul kubronya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimahumullah, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Sya'ban atau bulan Rawah bahasa kampungnya. Bulan Sya'ban ini mudah-mudahan yang disebut bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita dianjurkan oleh Rasulullah selalu memperbanyak baca sholawat, karena bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana bulan Sya'ban ini juga sedikit kita akan membahas tentang keutamaan yang ada di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya, karena di bulan Sya'ban itu ada yang namanya disebut nisfu Sya'ban, separuh daripada bulan Sya'ban. Karena kata Rasulullah, ada 5 malam yang tidak ditolak doanya, di antaranya adalah malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan nanti tanggal 15 atau malam tanggal 15 bulan Sya'ban yang disebut nisfu Sya'ban, kita semuanya diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena malam itu kata Rasulullah la turad, dakwah enggak ditolak kita manakala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimahumullah, bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan di bulan Sya'ban ini di mana amalan-amalan manusia akan diangkat oleh Allah, akan diserahkan oleh Allah, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha fi hadzal syahr. Bulan ini amalia-amalia akan disetor, dokumentasinya akan disetor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manakala kita dicatat akhir daripada amalia kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimahumullah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala alaihi salatu wassalam atani Jibril lailatan nisfu min Sya'ban. Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril di malam nisfu Sya'ban. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fi abwabus sama wa abwabur rahmah. Hai Muhammad, malam ini adalah malam di mana dibukanya pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat.
pintu-pintu langit adalah ijabah, doa-doa kita akan dijabah oleh Allah, hijab-hijabnya akan dibuka oleh Allah, dan pintu rahmat akan dibuka oleh Allah ketika di malam nisfu Sya'ban. Walaupun kita sebagai hamba Allah yang dhaif, harapan kita sama, keinginan kita sama, harapan kita itu sama, ingin mendapatkan hidup bahagia dunia dan akhirat. Makanya bagi kita seorang muslim yang mempercayai, meyakini bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah mempunyai malam kelebihan, malam yang lebih banyak, yang dimana banyak keutamaan yang harus kita lakukan di malam nisfu Sya'ban. Bagi yang meyakini dan yang membiasakan bahwa mempercayai nisfu Sya'ban itu adalah malam yang mempunyai satu malam keutamaan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Atani Jibril Lailatul nisfu Sya'ban. Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril di malam nisfu Sya'ban. Wa qala, kata Jibril, ya Muhammad, malam ini adalah dibukanya pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Fakum wa sholli wa rafa'asaka wa yadayka ila sama, maka lakukanlah sholat, artinya ibadah. Ya, ada sholat tertentu dikhususkan, tapi ulama di sini menafsirkan adalah sholat awabin, memperbanyak sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya manusia tidak ada yang sempurna dalam hidupnya. Pasti yang namanya manusia itu banyak kesalahan, banyak khilafan yang selama ini kita lakukan. Kalau kita muhasabah, yang barangkali kita harus muhasabah wajib. Yang namanya muhasabah itu adalah evaluasi diri kita masing-masing, sejauh mana kebaikan yang pernah kita lakukan, sebanyak apa kejahatan, tanpa khilafan yang pernah kita lakukan. Ini muhasabah. Bulan ini adalah bagian daripada bulan muhasabah. Mudah-mudahan kita selalu muhasabah diri sehingga kita tahu kelemahan kita, kelebihan kita, banyakkan mana selama ini yang kebaikan dengan keburukan yang selama ini kita lakukan. Yang tahu adalah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhasabah diri itu wajib, introspeksi itu wajib. Jadi kita kalau selalu muhasabah, tidak selalu menyalahkan orang lain, tidak menganggap remeh orang lain, karena sementara kita juga banyak kelemahan dan kekhilafan. Oleh karenanya di bulan Sya'ban ini, ayo kita bareng-bareng muhasabah diri, evaluasi diri, introspeksi diri. Mudah-mudahan dengan muhasabah tersebut kita mampu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimahumullah. Ya Jibril, mahadihil lailah. Lalu Rasul bertanya, emang malam apa ini ya Rasul? Ayat Jibril. Faqala hadhihi lailatu yuftahu fiha sanasumi'ati babin minar rahmah. Malam ini Muhammad dibukanya 300 pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis lain saya pernah membaca ada 100 rahmat. Keterangan lain ada 100 rahmat Allah. Punya 100 rahmat, satu rahmat Allah turunkan di dunia, yang 99 rahmat yang akan diturunkan di alam akhirat. Subhanallah, begitu luar biasa, satu rahmat saja mampu menghidupi semua makhluk yang ada di muka bumi ini, baik yang di daratan maupun yang di lautan. Bagaimana kalau sampai 100? Satu rahmat saja kita sudah rasa nikmat hidup ini. Kita salah kalau kita tidak bersyukur kepada Allah. Kita salah kalau namanya kita tidak menyembah Allah. Karena selama ini yang kita makan, yang kita hirup, udara dan sebagainya, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas dan pantas, andai kata kita tidak mau mengikuti perintah Allah, pantas Allah akan menghadapnya, akan mensiksa kita. Kenapa? Karena kita tidak taat bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki yang selama ini kita makan, rezeki yang selama ini kita rasakan, kita bisa aktivitas, kita bisa kerja, kita bisa menjadi manusia yang sempurna. Jabatan, kedudukan kita raih, kita punya harta, kita punya, itu dari mana? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah kita andai kata kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimahumullah, fayaghfirullahu ta'ala li jami'i ma la yusyriku bihi syai'an illa
maka Allah akan mengampuni semua makhluk Allah la yusyrik billah, selama orang itu tidak bermusyrik kepada Allah, selama orang itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. La yusyrik billah syai'an illa man kana sahiran, kecuali orang yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah orang yang mempunyai sihir. Sihir ini sering disebut yaitu ilmu hitam. Kebanyakan sihir ini adalah buat tipu orang, buat ngejahatin orang. Ya kalau bahasa kampungnya bisa yang namanya ya artinya buat jahat. Atau orang yang mempunyai ilmu santet, ilmu dulu. Ini kalau orang yang mempunyai ilmu ini harus dibuang kalau pengen taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih memeliharanya ilmu santet ini, selama itu pula kalau dia tidak taubat kepada Allah, tidak akan diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau masahinan, kalau orang yang selalu membenci orang lain, bikin namimah, ghibah dan sebagainya. Atau minum khamr, atau orang peminum khamr yang memabukkan. Sudah jelas yang namanya judi itu apapun terminologinya, judi, minuman dan sebagainya itu adalah rijsun min amali syaitan. Ya, maisir, judi, minuman khamr itu adalah rijsun min amali syaitan, satu perbuatan yang dibenci, bahkan perbuatan itu adalah perbuatan syaitan. Maka oleh karenanya tidak ada jalan lain, kita harus menjauhi perbuatan yang dilarang oleh agama. Kemudian zina atau akal riba, akul walidain, orang yang tukang zina, mabuk-mabukan, makan riba, dan bahkan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, itu tidak akan diterima taubatnya Allah Subhanahu wa taala kalau selama itu dia tidak mau bertobat atau minta ampun kepada kedua orang tersebut. Bahkan fa inna haula'i la yaghfiru lahum hatta yatubu wa yusrafu. Orang tersebut tidak akan diampuni oleh Allah selama dia masih punya ilmu sihir, ilmu santet, masih ghibah, masih minuman khamr, masih zina dan makan riba, bahkan dia berdoa kepada kedua orang tuanya, la yaghfiru lahum hatta yatubu wa yusrafu, sehingga dia mau bertobat kepada Allah dan dia tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berani meninggalkannya, menjauhinya, mudah-mudahan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahumullah. Kemudian keutamaan di bulan Sya'ban ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man adzama Sya'bana wattaqillaha ta'ala wa 'amila bi ta'atihi wa amsik nafsahu 'anil maksiyah, ghafarallahu ta'ala dzunubahu." Barang siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban, wattaqillah, mengagungkannya dengan banyak-banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengagungkan bulan Sya'ban itu bukan dengan pesta pora dan sebagainya, dengan suguhan-suguhan yang lain, tapi memperbanyak takwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Man adzama Sya'bana wattaqillah ta'ala, barang siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban dan mengagungkan bulan Sya'ban dengan cara apa? Wattaqillah ta'ala, dengan banyak-banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'amila bi ta'atihi, dan perbanyaklah amalan-amalan dalam rangka taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya ditingkatkan, ibadahnya ditingkatkan, sedekahnya ditingkatkan, amalia sunnahnya pun ditingkatkan. Wa amsik nafsahu 'anil ma'siyah, maka jauhilah perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya manusia ada dua hubungannya, hablum minallah, hablum minannas. Hubungan bagus kepada sesama manusia, begitu juga kita hubungan dengan Allah. Hubungan kepada Allahnya baik, tapi hubungan sesama manusia tidak baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin amalia kita diterima oleh Allah, hablum minannas, kita tingkatkan hubungan sesama manusia dengan sampai ada permasalahan di antara kita. Karena walaupun kita ahli ibadah, puasanya betul, rajin, sholat malamnya rajin,
tapi hablum minan nasnya tidak bagus, maka di mata Allah tidak ada nilainya. Makanya amsik nafsahu anil maksiat, tahan, jauhi perbuatan maksiat. Kalau itu sudah semua kita lakukan, ghafarallahu ta'ala dzunubahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Sama orang tua terutama ya, kena bulan Rawah itu disebutnya bulan arwah. Orang pada banyak pada ziarah ke kubur, ke orang tua. Sebenarnya kalau namanya ziarah juga kuburnya harus bulan Rawah atau bulan Sya'ban. Kalau anjuran Rasulullah setiap hari Jumat itu kita sunnahnya itu dianjurkan ziarah kepada orang tua. Karena kata Rasulullah, si mayit itu akan merasa bahagia manakala diziarahi orang yang dicintainya ketika hidup di dunianya. Siapa yang dicintainya? Kalau namanya orang tua. Kalau memang kedua orang tua kita sudah meninggal, ya berarti anaknya, cucunya, mantunya. Jadi si almarhum yang ada di alam kubur itu akan lebih bahagia, lebih senang manakala diziarahi oleh orang yang dicintainya waktu di dunia. Bahkan amanahu min kulli ma yakunu fi tilka sanati minal balaya wal amrad, bahkan akan dijamin keamanannya oleh Allah pada tahun ini dari sifat minal balaya, dari belai, dari penyakit, dari musibah, wal amrad, dari berbagai macam penyakit. Intinya tingkatkan ibadah kita di bulan Sya'ban ini dan takwa kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istinabul ma'asi, tinggalkan apapun itu bentuknya yang namanya maksiat, kabiriha wa saghiriha, baik yang besar maupun yang kecil. Intinya tingkatkan takwa kita kepada Allah, jauhi yang berbau maksiat. Mudah-mudahan takwa kita diterima oleh Allah, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja jamaah Allah usihi taqwallah wallahu muwaffiqul aqwali thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.